Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Hadirin jamaah sekalian dirahmati Allah. Alhamdulillah pada pagi ini kita dalam keadaan sehat walafiat semua. Mudah-mudahan sehat pula iman dan takwa kita kepada Allah SWT. Salam dan salam untuk baginda Rasulullah, keluarganya, para sahabatnya. Semoga kita semua kelak mendapatkan syafaatnya setelah kita mengikuti petunjuknya selama hidup di dunia. Hadirin jemaah sekalian dirahmati Allah, kita masih membahas hadis-hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam kitab Al-Lu'lu' wal Marjan. Kita sampai pada hadis yang ke-12, masih berhubungan dengan hadis yang sebelumnya, yaitu ada sedikit tambahan. Ini melengkapi hadis sebelumnya, di mana hadis sebelumnya berbicara tentang briefing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap Mu'adz bin Jabal yang dikirim oleh Rasulullah SAW untuk menjadi dai ke Yaman. Ini bicara Yaman ini lagi ramai sekarang Yaman. Gara-gara salah satu calon presiden dianggap keturunan Yaman. Jadi ketika Rasulullah SAW membriefing Mu'adz bin Jabal untuk dikirim sebagai dai ke Yaman, maka Rasulullah memberikan pesan-pesan yang sudah kita bahas sebelumnya. Dan ini ada tambahan dalam hadis yang ke-12 dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, bahwa Nabi SAW ketika mengutus Mu'adz ke Yaman, beliau menekankan satu hal: ittaqi da'watal madlum fa innaha laysa bainaha wa bainallahi hijab. Takutlah kamu dengan doanya orang yang terzalimi. Maksud terzalimi di sini adalah terzalimi oleh kita. Maksudnya terzalimi oleh Mu'adz. Mu'adz melakukan kezaliman terhadap masyarakat Yaman, maka doanya masyarakat Yaman yang terzalimi oleh Mu'adz itu akan mustajab. Tentu tidak nyambung kalau pihak lain yang menzalimi doanya untuk kita, kan tidak nyambung ya. Maksudnya adalah takutlah terhadap doa orang yang terzalimi, maksudnya yang kamu zalimi. Nah, ini memang ditujukan kepada Mu'adz, tetapi tentu dalam teks hadis maupun teks ayat itu ada teori yang menyebutkan al-ibratu bi'umumil lafzi la bi khususis sabab. Suatu pelajaran yang diambil dari suatu dalil itu mengacu kepada keumuman makna, bukan mengacu kepada sebab keluarnya dalil itu. Artinya kalau mengacu kepada sebab keluarnya dalil, berarti hadis ini hanya berlaku untuk Mu'adz, tidak berlaku untuk yang lain. Tetapi karena maknanya umum, maka hadis ini berlaku kepada siapapun menjadi satu rumus. Takutlah kamu terhadap doanya orang yang kamu zalimi. Padahal siapakah yang paling berpotensi melakukan kezaliman? Yang paling berpotensi melakukan kezaliman adalah orang
Jabal sebagai perwakilan Rasulullah punya potensi itu. Berarti apa? Menjadi semacam gubernur Yaman di tengah-tengah kekuasaan Rasulullah SAW seluruh Jazirah Arab, meliputi Yaman. Karena yang diutus oleh Rasulullah adalah Mu'ad, maka secara tidak langsung Mu'ad adalah perwakilan Rasulullah di situ. Nah, orang yang menjadi perwakilan penguasa itu otomatis menjadi penguasa, dan penguasa sangat berpotensi melakukan kezaliman. Nah, makanya hadis ini harusnya apa? Disampaikannya bukan kepada masyarakat biasa. Hadis ini mestinya didengar dengan baik oleh orang-orang yang di tangannya ada kekuasaan. Sebab potensi kezaliman yang paling besar itu adalah apabila orang punya kekuasaan. Karena ketika orang punya kekuasaan, dia bebas melakukan apa yang dia mau, sedangkan pihak yang lemah tidak punya pilihan kecuali menerima. Hanya bisa sedih, hanya bisa menangis, tidak bisa membalas. Makanya yang dia bisa lakukan adalah doa. Karena membalasnya bisa. Coba kalau dia bisa membalas, pasti dia gak akan diam. Dia pasti akan membalas. Karena tidak mampu membalas itulah, maka kemudian dia pakai senjata namanya doa. Dan ketika orang dalam posisi terzalimi, doanya dibilang dalam hadis ini, fa innaha laisa bainaha wa bainallahi hijab. Maka doa orang itu tidak ada hijab yang membatasi antara dia dengan Allah. Artinya komunikasinya dengan Allah itu lancar. Beda dengan orang yang tidak terzalimi. Doanya mungkin akan terhambat oleh ibadahnya kurang baik, terhambat oleh makanannya yang tidak halal, doanya terhambat oleh ini itu. Tetapi orang yang terzalimi, hambatan-hambatan yang lain itu kemudian bisa diabaikan dulu oleh Allah. Kenapa? Karena dia dalam posisi terzalimi dan doanya adalah sebagai bentuk pembalasan kepada pihak yang zalimi. Inilah beratnya menjadi penguasa. Bisa penguasa, bisa pemilik perusahaan zalim kepada karyawannya, tapi bisa juga kebalikannya. Orang yang kecil menzalimi pihak yang besar. Yaitu misalnya apa? Menzalimi dalam hal waktu, ya. Karena definisi zalim itu apa? Definisi zalim adalah tidak menunaikan hak kepada yang berhak sesuai dengan haknya. Definisi ini lebih mudah daripada definisi yang biasa kita kenal. Zalim adalah tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Definisi yang tadi saya sebutkan lebih jelas. Kenapa? Misalnya gini, ada orang punya karyawan. Karyawannya seharusnya mendapatkan gaji misalnya 1 juta 1 bulan. Ternyata dia hanya memberikan gajinya 900.000. Zalim gak? Zalim. Kenapa? Harusnya dia membayar 1 juta, cuma dibayar 900. Cuma persentase kezalimannya adalah 10%. Kenapa? Yang kurang cuma 100.000. Kalau dia membayar cuma 500.000, berarti kezalimannya berapa persen? 50%. Kalau tidak dia bayar sama sekali, berarti kezalimannya 100%. Nah, seperti kasus yang baru terjadi di Bandung itu, suami istri punya pembantunya baru dibayar gajinya 1 bulan, udah begitu disiksa sampai rumahnya dibongkar paksa oleh masyarakat, oleh RT setempat. Lalu kemudian diselamatkan itu pembantu. Ini kezalimannya bertumpuk. Satu, kezaliman tidak menunaikan gajinya, ditambah dengan kezaliman memukulinya dan menyiksanya. Nah, ini kalau seandainya si wanita ini berdoa, doa untuk membalas kezaliman majikannya, itu tidak ada pembatas antara dia dengan Allah SWT. Itu langsung diijabah oleh Allah SWT.
Jamaah sekalian, nah kalau definisinya adalah tidak meletakkan sesuatu pada tempatnya, maka orang yang tidak memberi gaji penuh itu agak bingung kita nyambungkan dengan definisi tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Lah kalau orang tidak memberi gaji penuh ini gimana? Kan susah dikasih definisi tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Maka saya lebih suka mendefinisikan kezaliman dengan definisi yang lebih mudah dipahami, yaitu tidak menunaikan hak kepada yang berhak sesuai dengan haknya. Karena itu manusia yang diciptakan oleh Allah, yang seharusnya Allah mendapatkan hak berupa ibadah, kan Allah sudah memberi. Maka setelah Allah memberi, Allah berhak minta. Minta apa? Minta rukuk, minta sujud, minta cinta, minta ketaatan, minta ketundukan. Berarti Allah berhak minta itu. Kenapa? Allah sudah memberi. Ini kan timbal balik hak dan kewajiban. Ternyata manusia setelah diciptakan oleh Allah, diberi rizki oleh Allah, dikasih minum oleh Allah, dikasih makan oleh Allah, ketika dia rukuk dan sujud diberikan pada selain Allah. Itu namanya apa? Tidak memberikan hak kepada yang berhak sesuai dengan haknya. Bagaimana kalau kewajiban dia sholat 5 waktu, tetapi sholatnya cuma 4 waktu? Sama, berarti dia zalim kepada Allah karena tidak menunaikan haknya Allah, yaitu mendapatkan rukuk dan sujud 5 kali dalam sehari. Maka orang yang menyekutukan Allah disebut dalam Al-Quran innasyirka la dzulmun adzim. Syirik itu adalah kezaliman yang sangat besar atau paling besar. Siapa yang zalim? Siapa yang dizalimi? Yang zalim adalah manusia, yang dizalimi adalah Allah. Karena manusia tidak menunaikan haknya Allah secara benar, bahkan diberikan kepada, ya sama dengan misalnya gini lah, kita lagi mengendarai mobil, mobilnya mogok, dibantu anak-anak muda untuk dorong ke mobil, akhirnya mobil itu bisa jalan. Ternyata kita ngasih apa istilahnya ya, uang tanda terima kasih itu kepada orang yang cuma nonton. Gimana itu dok? Anak muda yang bantu dorong mobilnya jalan, malah yang dikasih duit yang nonton. Itu kalau ada batu itu langsung dilempar. Kenapa? Orang kita yang bantu kok bukan kita yang dikasih, kan gitu. Itu sama dengan apa? Allah yang menciptakan, Allah yang ngasih rezeki, Allah yang ngasih makan, ngasih minum, giliran kasih terima kasih, kasihnya ke berhala. Ini berarti apa? Ngeselin. Dan itu adalah kezaliman yang paling besar, karena tidak menunaikan hak kepada pencipta yang jasanya tidak ada duanya. Kalau cuma jasa dorong mobil itu, ya kecil sekali jasa itu. Itu pun bikin orang sakit hati dan bisa melempar mobil itu. Lalu bagaimana kalau jasanya adalah menciptakan manusia? Jasanya adalah memberi makan manusia, memberi kesehatan manusia, menggerakkan jantung manusia, mengalirkan darah manusia. Ternyata terima kasihnya bukan kepada Allah tapi kepada selain Allah. Maka keselnya luar biasa kalau seandainya kita dalam posisi itu, kan gitu ya. Nah itulah makanya Rasulullah SAW memberikan satu rumus untuk kehidupan kita. Takutlah kamu terhadap doanya orang yang terzalimi. Terzalimi oleh kamu yang mendoakan untuk kecelakaanmu, karena doa dia tidak ada pembatas dengan Allah SWT. Nah hadis ini kenapa disampaikan ke Mu'adz? Ini ada kaitannya dengan hadis sebelumnya, di mana Mu'adz setelah menjelaskan tentang tauhid, setelah mengajarkan sholat, berikutnya Mu'adz suruh apa? Suruh mengambil zakat dari pihak yang kaya untuk didistribusikan kepada mustahik pihak yang miskin, sehingga terjadi pemerataan ekonomi. Nah, di dalam mengambil zakat
itu diwanti-wanti oleh Rasulullah. Dalam kamu mengambil zakat itu ambillah jangan yang terbaik milik mereka. Contohnya misalnya kambing kalau sudah 40 ekor zakatnya berapa Pak? Seekor. Kambing 40 ekor zakatnya 1 ekor. Itu kemudian diambil oleh Mu'adz bin Jabal sebagai perwakilan Rasulullah. Tapi ketika mengambil itu cari yang paling besar, paling gemuk, paling sehat. Diambil satu tapi diambil yang paling apa? Yang paling berkualitas, paling mahal. Akhirnya apa? Pemiliknya sakit hati, merasa dizalimi, dan berpotensi dia akan berdoa untuk kecelakaan pihak yang menzalimi. Makanya Rasulullah menasihatkan pada Mu'adz, ketika kamu mengambil zakat dari mereka, ambillah yang pertengahan. Hindari membidik yang terbaik yang dicintai oleh mereka. Anggaplah misalnya dari 40 ekor kambing itu ditimbang, itu terberatnya adalah misalnya 50 kilo, terkecilnya adalah 25 kilo misalnya. Maka kambing yang mana yang diambil? Yang diambil adalah yang pertengahan, yaitu yang beratnya sekitar 35 kilo. Jangan ambil yang paling berat 50 kilo, jangan pula ambil yang paling kecil. Karena apa? Dilobi sama yang punya kambing, tolong ambil ini aja lah yang paling kecil. Nah, ini zakat sudah cuma 2,5%, masih pula ditambah dengan pelit, dikasihnya yang paling kecil. Maka ambillah yang pertengahan. Pertengahan dia tidak masuk kategori pelit, tidak pula merasa tersakiti karena yang diambil adalah yang terbaik. Baik jemaah sekalian dirahmati Allah, ini hadis yang ke-12. Kemudian kita akan lanjut. Nah, tadi saya bilang bahwa hadis ini menjadi rumus, berlaku dalam semua kasus. Meskipun awalnya briefing untuk Mu'adz. Misalnya apa? Kasus suami terhadap istrinya, KDRT, misalnya kekerasan dalam rumah tangga. Atau istri menzalimi suaminya, bisa juga suami menzalimi istri. Tadi saya bilang bahwasanya kezaliman itu ternyata dimungkinkan terjadi dua pihak, dari pihak yang lebih kuat kepada pihak yang lebih lemah, atau kebalikannya pihak yang lemah kepada pihak yang kuat. Manusia menzalimi Allah itu juga terjadi. Maka suami berpotensi menzalimi istrinya, istri berpotensi menzalimi suaminya, anak berpotensi menzalimi orang tuanya, orang tua berpotensi menzalimi anaknya. Maka kalimat Nabi ini berlaku umum. Siapapun yang melakukan kezaliman kepada pihak lain, takutlah terhadap doa orang yang dizalimi. Baik. Kemudian hadis yang berikutnya adalah hadis yang ke-13. Hadis Abi Bakr radhiyallahu anhu wa Umar radhiyallahu anhuma. Qala Abu Hurairah, lamma tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini menceritakan tentang dialog antara Umar dengan Abu Bakar As-Siddiq, dua sahabat mulia yang sama-sama dekat dengan Rasulullah dan sama-sama menjadi mertuanya Rasulullah. Kalau Abu Bakar menjadi mertua Rasulullah karena menikahi Aisyah. Kalau Umar menjadi mertua Rasulullah karena menikahi Hafsah. Maka dua khalifah pertama adalah mertua Rasulullah, dan dua khalifah berikutnya adalah menantu Rasulullah. Utsman adalah menantu Rasulullah bahkan dari dua putrinya Rasulullah. Dan Ali bin Abi Thalib adalah menantu Rasulullah karena menikahi Fatimah
menyakiti Rasulullah. Nah, hadis ini akan menceritakan tentang dialog antara Abu Bakar As-Siddiq dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dua sahabat mulia. Abu Hurairah bercerita, "Lamma tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam," tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, "wa kana Abu Bakar radhiyallahu anhu," dan adalah pelanjutnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Maksudnya Abu Bakar As-Siddiq dilantik atau dibaiat oleh umat Islam menjadi khalifah atau pengganti Rasulullah. Wa kafara man kafara minal Arab, dan muncul kekafiran di tengah-tengah masyarakat Arab karena mereka mungkin menganggap kekuasaan Rasulullah itu seperti kekuasaan raja-raja yang lain. Ketika sang raja wafat, artinya itu tanda kelemahan, dan mereka kemudian merasa punya kesempatan untuk membangkang. Padahal Rasulullah itu bukan raja dunia. Rasulullah itu adalah utusan Allah. Mau Rasulullah masih hidup atau sudah wafat, keimanan tidak ada kaitannya sama hidup atau wafatnya Rasulullah. Harusnya kan begitu. Tapi ternyata mereka masih menganggap Rasulullah itu seperti raja biasa. Ketika pemimpinnya wafat, maka mereka merasa punya kesempatan untuk membangkang kepada kekuasaan yang ditinggalkan oleh Rasulullah. Nah, qala Umar radhiyallahu anhu. Nah, Umar radhiyallahu anhu kemudian berkata kepada Abu Bakar As-Siddiq, memprotes kebijakan Abu Bakar. Apa kebijakan Abu Bakar? Ketika mendapati sebagian masyarakat Arab kemudian kembali murtad, kembali kepada kekafiran, maka apa kebijakan yang dikeluarkan oleh Abu Bakar As-Siddiq sebagai kepala negara? Kebijakannya adalah kita akan kejar, kita akan perangi, kita akan tumpas dengan senjata. Nah, intinya apa? Kebijakannya adalah seperti kebijakan Presiden Indonesia ketika menghadapi OPM di Papua, yaitu apa? Kita perangi, kita tumpas, kirim pasukan, kira-kira begitu. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ingat dengan sebuah hadis Nabi. Maka Umar bin Khattab meminta tabayun, ya, meminta penjelasan. Kaifa tuqatilun nasa wa qad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umirtu an uqatila an-nasa hatta yaqulu la ilaha illallah, faman qalaha faqad asama minni malahu wa nafsahu illa bihaqqihi wa hisabuhu 'ala Allah. Jadi begini, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu pernah mendengarkan sabda Nabi, dan sabda Nabi ini cukup populer. Sahabat-sahabat yang lain juga tahu. Yaitu apa? Rasulullah pernah mengatakan begini di depan masyarakat. Aku diperintah oleh Allah untuk memerangi siapa saja. Uqatilun nasa, untuk memerangi manusia. Manusia itu maksudnya ya siapa aja, semua orang. Hatta yaqulu la ilaha illallah, sampai mereka mengucapkan la ilaha illallah. Berarti kalau belum mengucapkan la ilaha illallah masih menjadi target untuk diperangi. Nah, faman qalaha, dan siapa yang kemudian mengucapkan la ilaha illallah, faqad asama minni malahu wa nafsahu, maka dia telah membuat perlindungan terhadap diri dan hartanya dari ancamanku, illa bihaqqihi, kecuali dengan sebab yang dibenarkan oleh Islam, dan hisabnya dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah sekalian, saya akan jelaskan dulu hadis ini.
sebelum kita masuk kepada jawaban Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi hadis ini menceritakan bahwa Rasulullah SAW mendapatkan amanat dari Allah untuk memerangi orang-orang. Intinya adalah memerangi orang kafir sampai mereka masuk Islam. Kenapa? Karena mengucapkan la ilaha illallah itu adalah tanda masuk Islam. Berarti selagi manusia itu memilih kekafiran, maka Rasulullah mendapatkan amanat untuk memerangi mereka. Dan ketika sudah mengucapkan la ilaha illallah, maka tidak boleh lagi ditumpahkan darahnya, tidak boleh lagi diganggu hartanya, kecuali dengan sebab yang dibenarkan oleh Allah. Apa itu sebab yang dibenarkan oleh Allah? Yaitu ketika orang yang sudah mengucapkan la ilaha illallah itu melakukan salah satu dari 3 hal. 1, melakukan pembunuhan kepada orang lain, mukmin yang lain, maka dia boleh ditumpahkan darahnya meskipun sebelumnya sudah mengucapkan la ilaha illallah. Kan gitu. Kenapa boleh ditumpahkan darahnya? Karena dia membunuh orang, maka dia dikisos, dibunuh juga. Padahal kalau dipikir-pikir dia kan sudah Islam, sudah mengucapkan la ilaha illallah. Tapi karena dia melakukan pelanggaran karena membunuh orang, maka dia dibolehkan untuk dibunuh sebagai bentuk kisos atau pembalasan. Yang kedua, orang yang sudah berkeluarga tetapi melakukan zina, maka dibolehkan oleh syariat Islam sebab yang dibenarkan, yaitu untuk dirajam. Dirajam sampai mati. Dirajam itu seperti apa, Pak? Dirajam itu adalah dibuat lubang setinggi dada, lalu kemudian yang bersangkutan dimasukkan ke situ, lalu kemudian diuruk supaya nggak bisa lari, ya, dikubur sebatas dada dalam keadaan berdiri kan nggak bisa lari orang kan. Lalu kemudian dalam kondisi sudah seperti itu dilempari batu dari depan, dari belakang, dari samping, darah bercucuran sampai ajal menjemput. Ini kalau diceritakan memang ngeri, tetapi masih lebih ngeri siksa di neraka. Ini catatan pentingnya. Ini kalau diceritakan ngeri, tetapi masih lebih ngeri siksa di neraka. Artinya kalau orang mengecam hukum Allah ini, harusnya mengecam cara Allah menghukum manusia di akhirat. Kan gitu. Kenapa? Cara Allah menghukum manusia di akhirat lebih kejam daripada rajam. Tetapi kenapa orang-orang hanya mempersoalkan rajam, tetapi tidak mempersoalkan siksa neraka yang lebih mengerikan? Ini berarti apa? Ada ketidakjujuran, ada faktor rasa dalam melihat agama ini. Padahal dalam melihat agama ini tidak boleh menggunakan faktor rasa. Kalau menggunakan faktor rasa pasti ini mengerikan, dan akhirnya dianggap agama Islam tidak berperi kemanusiaan. Padahal kalau kita kembalikan, manusia diciptakan oleh Allah. Pelanggaran itu membuat Allah marah dan memerintahkan untuk dirajam. Memang salah Allah pemilik manusia mengambil kembali nyawa manusia. Hanya sebabnya saja oranglah yang disuruh melakukannya, bukan Allah yang langsung mencabut nyawanya. Sebagai bentuk pelajaran buat manusia, jangan lakukan pelanggaran itu. Ini yang sering dilupakan oleh orang-orang liberal, orang-orang sekuler yang mengecam hukum syariat ini. Kenapa? Karena melihatnya dengan rasa, bukan melihat dengan filosofi yang dalam. Jamaah sekalian, pemilik itu berhak melakukan apa saja. Mari kita lihat naluri manusia. Ada orang terkaya dunia yang namanya Elon Musk.
Kalau anak muda pasti tahu ya, Elon Musk. Orang yang punya Tesla, orang yang punya Space One, orang yang punya apa lagi itu, perusahaannya macam-macam, luar biasa duitnya, pokoknya nggak ada serinya sudah. Orang terkaya dunia. Dia baru saja membeli Twitter. Twitter itu media sosial, ya anggaplah yang nggak tahu media sosial itu ada Facebook, ada YouTube, kurang lebih seperti itu. Twitter namanya. Twitter itu dibeli dengan harga yang sangat mahal, 43 miliar dolar. Kalau dirupiahkan itu sampai ratusan triliun. Nah, Twitter sesudah dibeli oleh Elon Musk, hari pertama sesudah menjadi miliknya, apa yang dia lakukan? Dia pecatin itu pimpinan perusahaan. Pimpinan tertingginya dipecat, di bawahnya lagi dipecat, kemudian bagian ini dipecat. Itu rombongan yang dipecat itu banyak sekali. Satu rangkaian itu dipecat semua, diganti dengan orang-orang dia. Adakah orang yang mengecam perbuatan Elon Musk ini? Gak ada orang yang mengecam. Kenapa? Dan itu milik dia, dibeli pakai duit dia, maka dia berhak memasang siapa yang dia suka. Betul gak? Gak ada media yang mengecam Elon Musk. Kenapa? Itu milik dia, perusahaan milik dia, mau dia pasang pegawainya si A, si B, si C, itu hak dia. Sama dengan Allah SWT. Manusia itu milik siapa? Milik Allah. Allah berhak gak untuk membunuh manusia? Allah yang menciptakan, Allah berhak untuk membunuh manusia. Betul? Apalagi pembunuhan itu disebabkan oleh pelanggaran yang bersangkutan. Sekarang mari kita bandingkan. Pimpinan Twitter yang dipecat oleh Elon Musk itu melakukan pelanggaran apa? Gak ada pelanggaran apa-apa. Hanya karena tidak sesuai dengan visi dan misinya Elon Musk. Dan orang mengatakan itu lumrah, itu wajar, itu hak dia karena dialah pemiliknya. Nah, orang yang melakukan zina sudah berkeluarga, sudah dikasih kesempatan oleh Allah untuk melampiaskan syahwatnya kepada orang yang dihalalkan oleh Allah. Masih juga dia melakukan zina kepada orang lain. Ini kan membuat Allah murka. Maka Allah mencabut itu nyawanya. Cuman yang suruh menjadi penyebabnya adalah manusia lain. Udah, rajam dia. Jadi loyalisnya yang disuruh. Kalau bahasa politik kan loyalis. Loyalisnya Allah yang disuruh. Siapa loyalisnya Allah? Orang-orang beriman. Tuh, rajam tuh dia, karena sudah melakukan pelanggaran kepada saya. Mari kita potret dengan bingkai seperti ini. Apakah perintah rajam itu menjadi sadis? Enggak. Kenapa? Karena manusia diciptakan oleh Allah, dimiliki oleh Allah, dan diatur oleh Allah. Ketika membangkang, Allah ambil kembali, itu haknya Allah. Tetapi orang-orang liberal, apa yang mereka lakukan? Memotret peristiwa ini dengan menggunakan perasaan manusia. Wah, kejam sekali. Hukum Islam gak layak lagi digunakan di zaman sekarang. Mereka lupa Allah punya adab yang lebih keras di akhirat, dan mereka gak pernah protes gitu. Hadirin jemaah sekalian dirahmati Allah. Jadi kalau orang sudah berkeluarga lalu melakukan itu, maka dihukum dengan menumpahkan darahnya, dan itu sebab yang dibenarkan. Yang ketiga apa? Orang yang menyatakan murtad dari Islam, maka kemudian dipanggil oleh pengadilan, diadili, dikasih waktu 3 hari. Kalau dikasih waktu 3 hari masih juga tetap bersikukuh dengan kekafirannya, maka dibawa ke tempat eksekusi lalu dipancung. Kenapa demikian? Karena dia sudah diberi kesempatan oleh Allah untuk mendapatkan hidayah, merasakan nikmatnya menjadi hamba Allah. Malah dia kemudian
kembali mengambil posisi sebagai musuhnya Allah. Ini kan ngeselin Pak ya. Ngeselinnya tuh gini. Saya punya rumah, ada orang yang miskin, lontang-lantung gitu ya. Saya kasih, udah kamu tempati rumah saya. Malah kemudian rumah itu dirubuhkan oleh dia. Kira-kira kan begitu. Jadi keimanan yang sudah dia masuki, dia nikmati, itu kemudian dia tadinya dia musuh, menjadi loyalisnya Allah, kembali menjadi musuh. Ini kan ngeselin. Maka kemudian dihukum oleh Allah dengan namanya hukum mati. Dan yang suruh melakukan juga manusia, yaitu loyalisnya Allah, orang-orang beriman. Inilah 3 sebab yang dibolehkan ketika orang sudah mengucapkan la ilaha illallah, tapi kemudian tetap boleh ditimpahkan darahnya. Sedangkan di luar 3 sebab itu tidak dibolehkan. Nah, dalam pandangan Umar bin Khattab, keputusan Abu Bakar untuk memerangi orang-orang yang murtad itu keputusan yang tidak sesuai dengan dalil ini. Kenapa? Karena mereka kan mengucapkan la ilaha illallah sebelumnya. Kok gara-gara itu kemudian diperangi? Nah, di mana kekeliruan pemahaman Umar bin Khattab? Kekeliruan pemahaman Umar bin Khattab adalah lupa dengan poin yang ketiga, bahwa orang yang memilih murtad itu dihukum bunuh. Sedangkan mereka, orang-orang Arab yang tadinya beriman menjadi pengikutnya Rasulullah, sesudah Rasulullah wafat dan memilih untuk menjadi kafir kembali, kan terpenuhi syaratnya. Betul? Dia masuk di salah satu sebab yang dibolehkan. Tapi Umar bin Khattab saat itu lebih fokus kepada apa? Kepada kalimat pertama. Aku diperintahkan memerangi orang-orang sampai mereka mengucapkan la ilaha illallah. Kalau sudah mengucapkan la ilaha illallah, maka selamat harta dan nyawanya dari ancamanku. Umar bin Khattab itu memahaminya hanya sampai situ, lupa dengan poin belakangnya. Sedangkan Abu Bakar As-Siddiq itu paham bahwa hadis ini harus dipahami utuh, bahwa siapa yang menyatakan murtad, memusuhi Islam, keluar dari Islam, maka dia, kalau dia seorang diri, maka hukumnya hukum mati, dibawa ke pengadilan, hukumnya hukum mati. Bagaimana kalau rombongan satu suku menyatakan murtad semua? Mungkinkah satu suku dipanggil satu-satu oleh pengadilan? Enggak. Menangani satu suku berarti pakai apa, Pak? Pakai perang. Nah, itulah makanya kemudian Abu Bakar As-Siddiq sebagai kepala negara membuat kebijakan, kita kirim pasukan untuk memerangi mereka. Padahal ada hadis Nabi tadi, kita aku dikasih amanat untuk memerangi sampai mereka mengucapkan la ilaha illallah. Jamaah sekalian, hadis ini adalah hadis yang banyak disalahpahami. Dianggap bahwa hadis ini adalah hadis yang menjadi pemicu munculnya pandangan radikal, intoleran, yang kemudian berujung pada menjadi teroris. Mari kita lihat sekarang. Saya ingin menjelaskan, mendudukkan masalah ini dengan baik. Jamaah sekalian, Rasulullah SAW dalam sabdanya tadi menyebutkan, aku diperintahkan oleh Allah untuk memerangi orang-orang sampai mereka mengucapkan la ilaha illallah. Sekarang mari kita lihat. Allah SWT selain sebagai pencipta, sebagai apa? Sebagai raja. Allah itu adalah Malikal Mulki, rajanya para raja,
raja alam semesta, yang menjadi raja langit dan bumi. Itu banyak kalimat-kalimat seperti itu di Al-Quran. Lahu mulkus samawati wal ardi, Allah itu pemilik kerajaan langit dan bumi. Berarti Allah jabatan politiknya adalah raja. Jamaah sekalian, dalam kerajaan politiknya Allah itu dunia langit apa namanya? Teritorial langit itu aman. Kenapa? Diisi oleh makhluk yang taat kepada Allah, yaitu para malaikat. Diisi dengan planet-planet semuanya taat kepada Allah, matahari, bumi, bulan, bintang dan seterusnya. Teritorial langit aman, terkendali. Mereka semuanya tunduk kepada sang raja, yaitu Allah SWT. Yang problem di mana? Teritorial bumi. Teritorial bumi itu terbelah dua. Ada yang loyalis Allah, yang mau tunduk kepada Allah dan menjadikan Allah sebagai penguasa, sebagai raja di raja, yaitu orang-orang beriman. Ada yang memilih kekafiran. Itu mirip dengan apa? Indonesia, pemimpinnya presiden. Ada rakyat yang baik-baik yang menyatakan taat tunduk, Pulau Jawa, Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, itu semuanya mereka tunduk kepada presiden. Buktinya nggak ada apa? Nggak ada pemberontakan. Di Papua muncul, itu apa? Kelompok yang ingin menyatakan merdeka. Nah, dalam gambaran kerajaan Allah di teritorial bumi, orang-orang beriman itu adalah seperti masyarakat yang ada di Jawa, di Kalimantan, di Sumatera. Mereka tunduk kepada presiden. Orang kafir itu seperti siapa? Seperti OPM yang ada di Papua. Sekarang mari kita lihat apa kebijakan presiden kepada OPM di Papua. Disuruh apa? Kirim pasukan memerangi. Betul nggak? Sekarang kebijakan Allah sama persis. Kepada kelompok yang membangkang kepada Allah disuruh apa ya? Disuruh diperangi. Prajuritnya siapa yang memerangi? Prajuritnya adalah loyalisnya Allah. Dimulai dari Rasulullah, para sahabat, dan semua umat Islam berikutnya. Inilah loyalis Allah yang akan dipakai oleh Allah untuk menghukum yang membangkang. Presiden turun langsung nggak merangi OPM? Enggak. Presiden tetap kantornya di Jakarta. Tapi yang disuruh siapa? Ya TNI, Angkatan Darat, suruh pergi. Allah SWT memang tidak memilih untuk menghukum orang kafir langsung dengan takdirnya, meskipun Allah mampu untuk itu. Tetapi Allah memilih cara seperti cara para raja, yaitu apa? Memerintahkan prajuritnya untuk menghukum para pembangkang. Maka Allah perintahkan Rasulullah dan para pengikut Rasulullah untuk memerangi para pembangkang. Ini janggal apa? Enggak. Ini biasa aja. Ini biasa aja. Ini dilakukan oleh Presiden Indonesia. Ini dilakukan oleh Presiden oleh Perdana Menteri Malaysia seandainya terjadi seperti itu. Ini akan dilakukan oleh penguasa di Inggris. Ini akan dilakukan oleh penguasa di Australia. Ini akan dilakukan oleh Presiden Amerika. Ini kebijakan lumrah dilakukan oleh siapapun yang punya kekuasaan. Lalu kenapa ketika Allah memerintahkan itu menjadi tampak radikal? Berarti yang salah siapa? Yang salah ketidakmampuan kita untuk menalar. Yang salah adalah ketidakmampuan kita menjelaskan kenapa ketika Pak Jokowi memerintahkan prajurit TNI untuk memerangi OPM itu dianggap presiden yang baik, tetapi ketika Allah memerintahkan Nabi Muhammad dan pengikutnya untuk memerangi orang kafir, itu kesannya orang beriman menjadi radikal. Ini kan ada yang janggal, ada yang keliru dengan pemahaman kita. Jadi jamaah sekalian, syariat bernama jihad fisabilillah, jihad di jalan Allah, itu sederhana sekali.
seperti undang-undang yang memerintahkan TNI untuk memerangi para pembangkang NKRI. Sama, ada undang-undangnya. Pembangkang diperangi itu ada undang-undangnya. Dan dalam Islam namanya syariat bernama jihad fisabilillah. Karena dunia ini dikuasai oleh orang kafir, coba kita tanya, negara apa yang paling kuat di dunia ini sekarang? Masih Amerika, nomor 2 Rusia, mungkin nomor 3 Cina. Kafir semua itu kan. Maka mereka kan nggak mau dijadikan objek untuk diperangi, betul nggak? Allah memerintahkan orang beriman memerangi orang kafir, sedangkan mereka orang kafir, dan mereka punya kekuasaan lebih kuat daripada orang beriman yang disuruh memerangi. Akhirnya apa? Enak aja kita diperangi, gitu kan? Enak aja kita diperangi. Akhirnya apa? Yang memerangi dibilang radikal, yang memerangi dibilang teroris. Karena apa? Karena kalau ini tidak dihalangi, mereka menjadi korban. Kekuasaannya akan hilang. Maka mereka melawan dengan cara, yang memerangi kami itu orang-orang yang jahat itu, orang-orang yang radikal, teroris. Nah, ini yang terjadi sebetulnya. Jadi karena orang kafir itu lebih berkuasa, yang diperintahkan oleh Allah untuk memerangi lebih lemah, maka yang lebih lemah dibully. Andaikan orang beriman lebih kuat, itu gak ada istilah itu. Gak ada istilah itu. Seperti yang terjadi pada saat dulu umat Islam berjaya, orang kafir semuanya mingkem, tunduk, gak ada yang membuli orang beriman karena orang berimannya lebih kuat. Coba kalau OPM yang lebih kuat, TNI dibully, betul? TNI dibully habis diajak. Tetapi karena TNI-nya masih lebih kuat, OPM-nya yang kemudian dikejar sampai ujung dunia. Baik, ini masih setengah jalan penjelasannya, belum tuntas. Kita masih akan terangkan ulang pada pertemuan yang akan datang. Saya hanya ingin memberi penalaran agar pemahaman kita kepada hadis ini adalah pemahaman yang lurus, bukan pemahaman yang kemudian merasa saya tidak mau mengakui hadis itu, karena hadis itu dijadikan dalil oleh para pembuli. Itulah hadis yang menimbulkan radikalisme, sehingga kita menjaga jarak dari hadis ini. Kita nggak mau mengakui hadis itu, padahal hadis ini sahih. Ini kitab adalah kitab kumpulan hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dalil paling sahih sesudah Al-Quran. Jadi Al-Quran itu paling kredibel, nggak ada keraguan. Ranking di bawahnya apa? Hadis sahih yang diriwayatkan berdua oleh Bukhari dan Muslim. Ini ranking 2. Ranking 3-nya apa? Hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari tanpa Imam Muslim. Ranking 4 apa? Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim tanpa Imam Bukhari. Baru kemudian di belakangnya imam-imam hadis yang lain. Ini hadis tertinggi derajatnya, memuat ini. Maka mau nggak mau kita harus terangkan, kita pahami dengan benar, supaya kita tidak merasa malu untuk membawakan atau menerangkan hadis ini. Demikian penjelasannya belum selesai karena waktunya sudah habis. Maka sampai di sini pembahasan kita. Barangkali ada pertanyaan, silakan. Ya, silakan. Iya, betul. Jadi yang membuat Umar sulit memahami adalah bahwa mereka sebetulnya tidak mengumumkan secara terang-terangan keluar dari Islam, tapi melakukan tindakan yang bisa diindikasikan ingin keluar dari Islam.
yaitu apa? Menolak membayar zakat. Jadi memang hadis ini belum tuntas kita terangkan. Nah, mereka mengawalinya dengan menolak membayar zakat. Menolak membayar zakat yang dulu mereka bayarkan kepada Rasulullah. Mereka anggap membayar zakat itu seperti membayar jizyah atau pajak ketundukan, pajak kepala. Mereka anggap seperti itu zakat, padahal zakat filosofinya beda. Zakat itu harta orang kaya diambil didistribusikan untuk orang yang miskin. Nah, maka ketika Rasulullah sebagai pimpinannya wafat, mereka, wah, pimpinannya udah gak ada, santai kita, nggak usah bayar. Itu mirip dengan apa? Pelanggar lalu lintas ketika polisinya nggak boleh nilang. Udah polisinya nggak boleh nilang sama Kapolri, aman. Akhirnya apa? Sesuatu yang tadinya mereka takut karena bakal ditilang, gara-gara tilang manualnya dilarang sama Kapolri, ya udah. Nah, mereka menganggap seperti itu. Nah, menurut Abu Bakar As-Siddiq itu sudah cukup menjadi indikasi mereka mau keluar dari Islam. Sedangkan menurut Umar, kan mereka tidak membatalkan la ilaha illallah yang mereka ucapkan. Kan mereka cuma menolak bayar zakat, sholatnya masih. Berarti apa? Berarti kan masih Muslim. Kalau masih Muslim, kenapa kok diperangi oleh Abu Bakar As-Siddiq? Nah kan gitu. Dialognya, masya Allah itu apa? Dialog yang membuat kita faham dengan hadis ini. Gara-gara dialog itu kita menjadi faham. Andai kan gak ada dialog itu kita bingung Pak memahami hadis ini. Tapi sekali lagi penjelasannya belum selesai. Jadi memang betul pertanyaan Pak Syed tadi bahwa hadis ini memang membicarakan tentang itu. Cuma memang penjelasan kita belum selesai. Insyaallah nanti di bulan depan kita akan beri penjelasan yang lebih dalam lagi tentang apa makna di balik hadis. Allah Akbar. Yang lain silakan. Assalamualaikum. Ya, silakan Pak. Jadi kita kan harus melaksanakan atau mempelajari Al-Quran dan hadis. Ada pendapat, saya pernah baca, yang melakukan yang mempelajari Al-Quran dan hadis juga murni dianggap radikal dan teroris itu gimana? Ya karena mereka tidak mau Islam itu murni. Karena kalau Islam itu murni, pasti ketemu yang begini-begini Pak. Nah, kalau sudah Islam yang disampaikan itu adalah Islam setelah dipilah-pilah oleh sang penyampai, sang dai, yaitu kemudian apa? Islam yang sampai kepada masyarakat itu tidak lagi Islam yang membawa spirit untuk mengalahkan kekafiran, tetapi Islam yang sampai kepada Islam untuk kenikmatan spiritual. Ternyata Islam itu bisa diambil dari banyak sisi. Islam itu bisa diambil hanya sebagai wisata spiritual. Ketika orang menikmati sholatnya, doanya, takarubnya dengan Allah, secara pribadi menghadap Allah di tempat yang sunyi, yang sepi, sendirian, maka dia mendapati Islam itu tempat yang cocok untuk wisata rohani yang sangat menyegarkan. Tetapi kan ada sisi seperti ini Pak, hadis ini, bahwa Islam itu diturunkan oleh Allah punya misi untuk menaklukkan para pembangkang. Nah, banyak Islam yang diterima oleh masyarakat itu tipe yang tadi, tipe Islam yang apa? Islam yang hanya diambil sisi kenikmatan spiritual. Ya nggak salah, tapi itu Islam yang baru sebagian, belum seluruh perwajahan Islam. Maka kalau kita mau ambil seluruh perwajahan Islam, ya kita contoh Rasulullah. Rasulullah menikmati Islam sebagai kenikmatan spiritual. Para sahabat ketika sholat bisa menangis. Mereka begitu dekat dan cinta dengan Allah. Tetapi mereka ketika melawan orang kafir bisa begitu garam. Berarti apa?
dua-duanya diambil, dan itu tidak bertolak belakang. Itulah makanya ada istilah mereka adalah ruhbanun fil lail. Mereka laksana pendeta di malam hari dalam masalah spiritual, tetapi seperti singa di siang hari. Begitu garangnya di hadapan orang kafir, begitu garangnya TNI di hadapan OPM. Nah, makanya sering distorsinya di situ. Makanya kemudian apa? Ya, Islam ambillah dari para guru-guru, jangan ambil langsung dari hadisnya, jangan ambil langsung dari ayatnya. Yaitu kadang-kadang benar, kadang-kadang diniatkan jahat. Karena memang kita mengambil langsung kepada dalil, kalau masyarakat awam tidak punya bekal ilmunya, itu berpotensi memahami sendiri dengan akalnya sendiri dan berpotensi menyimpang. Tetapi kadang-kadang kalimat itu adalah apa? Untuk menghentikan jangan sampai mengerti rohnya Islam, yang membuat umat Islam menjadi garang di hadapan orang kafir. Wallahu a'lam bishawab. Dua-duanya kita ambil, yaitu sisi kenikmatan rohani Islam menawarkan itu, dan sisi kepahlawanan dalam menjinakkan kekafiran, karena Islam juga membawa misi itu. Maka ambil semuanya, baik dengan cara langsung kepada ayat maupun hadis, maupun melalui keterangan-keterangan para ulama, kita gabung menjadi satu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, sudah berbunyi syuruknya, bukan syuruk ya, waktu untuk salat. Baik, demikian, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. فبأي آلاء ربكما تكذبان